Shalom Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Allah. Kami bersyukur untuk itu. Urapi setiap kami dalam mempelajari firman Tuhan di pagi ini dan memampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini Jumat 22 Juli 2022 adalah kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 10 ayat 41. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Apakah jawab Yesus terhadap pertanyaan dan permohonan Marta? Jawaban Yesus adalah, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di manakah letak kekhawatiran dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Marta menurut Yesus? Mau diingatkan bahwa apa yang dilakukan Marta itu baik dan wajar layaknya seorang tuan atau nyonya rumah yang baik hati, menyediakan makanan dan minuman bagi tamu yang datang ke rumahnya, terlebih tamu yang dihormati. Namun, ternyata apa yang dilakukan Marta menurut Yesus masuk kategori khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mungkin yang dimaksud Yesus apa yang dilakukan Marta itu khawatir adalah, pertama, khawatir kalau Yesus dan murid-muridnya menilai Marta bukanlah tuan atau nyonya rumah yang baik dan ramah. Apa kata tetangga nanti? Dia tidak mau jadi bahan omongan oleh tetangganya karena berita tentang Yesus dan murid-muridnya sudah tersebar kemana-mana. Yang kedua, khawatir kalau persediaan makanan dan minuman di rumahnya tidak cukup untuk disajikan buat Yesus dan murid-muridnya. Tindakan Marta sesungguhnya untuk mengecek persediaan. Jika kurang maka ia akan membelinya. Mungkin yang dimaksud Yesus perbuatan Marta itu masuk kategori menyusahkan diri dengan banyak perkara adalah, pertama, bagi Yesus kesibukan Marta berlebihan. Yesus dan murid-muridnya datang bukanlah untuk menyusahkan Marta, melainkan untuk memberitakan kabar baik bagi Marta dan seisi rumahnya. Bagi Yesus, kesibukan Marta membuatnya kehilangan fokus, atau Marta gagal paham akan maksud kedatangan Yesus ke rumahnya. Mungkin Yesus mengatakan Marta itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, karena bagi Yesus, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17. Yohanes sebagai murid Yesus mau mengatakan salah satu ciri murid Yesus yaitu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Apa pesan perkataan Yesus ini bagi kita? Dengan semua kesibukan kita selama ini, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan, mungkin kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tunggu dulu, jangan-jangan dalam pandangan Tuhan kita hanyalah seperti Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan berarti Tuhan mengecilkan atau menyepelekan apa yang dilakukan oleh Marta. Itu baik dan penting. Tetapi Marta tidak menangkap maksud kedatangan Yesus dan murid-murid ke rumahnya.
Apa yang dilakukan Marta mewakili tipe orang yang mengejar prestasi dan bangga bila ada kesibukan. Mereka mengabaikan prinsip-prinsip sebagai seorang murid Yesus, yakni mendengarkan pengajaran firman Tuhan dan kebenarannya. Perlu dipahami bahwa sibuk melakukan aktivitas rohani tidak bisa menggantikan waktu spesial kita bersama Tuhan. Yang benar adalah kita tidak hanya sibuk untuk Tuhan, tetapi juga sibuk dengan Tuhan. Sibuk dengan Tuhan itulah yang terutama bagi Yesus. Melakukan apa yang Yesus katakan adalah kesadaran otomatis bagi seorang murid Kristus sejati. Apakah komitmen kita untuk dilakukan? Yang pertama, tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, melainkan belajar untuk mengerjakan segala sesuatu dengan memperhatikan apa yang menjadi fokus Tuhan atas gereja dan jemaatnya serta keluarga kita. Yang kedua, kita boleh sibuk untuk Tuhan, tetapi Tuhan ternyata menginginkan kita lebih dulu sibuk dengan Tuhan. Lewat saat teduh pribadi, keluarga, pergi beribadah, dan sebagainya. Ketiga, memurnikan motivasi dalam bekerja dan melayani, agar apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar memberi diri menjadi seorang murid Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon ampun jika menurut Tuhan apa yang kami lakukan selama ini masuk kategori khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mampukanlah kami melakukan firman Tuhan di pagi ini dan berkatilah komitmen kami. Berdoa bagi setiap orang yang mengikut 4M hari ini, mereka terus bertumbuh sebagai murid Kristus sejati, mereka terus mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugas, pekerjaan dan pelayanan. Biarlah kerajinan mereka tidak kendor, biarlah roh mereka menyala-nyala, dan melayani Tuhan juga keluarga masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan.